Udah sensitif ya? Buat letter U ya agak riwah ini. Letter versi mau berorganisasi atau apa sih, seseorang mesti punya tanda kutip trust issue. agenda. Oh iya Pak. Agenda. Kita es. Masuk juga extend leadership berarti itu, ya kan? Atau pengendalian diri apa gue? Extendnya apa? Lebih panjang, jauh ke depan. Lingkungan. Oh, lingkungan. Oke, nah kan di extend leadership itu kan kemarin juga ngebahas tentang good influence, terus habis itu Eksternal. astagfirullahaladzim, external leadership tuh. Nah, Salah berarti salah sebut ya. Oke. Berarti kalau anjir, Berapa? potong ya, gue dikat. Ayah. Nah, kan kalau apa tadi fixed mindset sama growth mindset juga termasuk pengendalian diri ya. Jadi itu pengendalian diri dari dalam diri gitu kan. Bagaimana kita mau menjadi pribadi yang lebih baik atau enggak. Nah, kan pasti juga ada external leadership gitu atau leadership yang apa tuh faktornya dari luar gitu kan. Nah, di external leadership kan kemarin juga dibahas kalau ada good influence, terus habis itu delegasi, terus habis itu bagaimana cara dia take control atau dia mengontrol lingkungan itu gitu kan. Nah, kalau menurutmu gimana Fab dari good influence gitu sebagai konteksnya ini ya external leadership ya. External leadership ya. 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 Good influence itu kan NTKTS. kalau catatan dari kemarin di papan tulis kan ada good word dan good Ini behavior. Good word itu kayak jika kita misal kita menjadi atasan atau pimpinan di kelompok, kita mesti punya anggota, dan di anggota itu bagaimana kita mengendalikan tanda kutip orang-orang itu agar kita punya visi dan bisa mau untuk mengerjakan suatu bidang dengan perkataan yang baik, enggak perkataan yang kasar, enggak menyenangkan hati atau gimana, biar orang-orang itu dapat kita kontrol, tanda kutip kontrol, Yes. biar kita tuh tugasnya selesai bareng, karena dimulai dari barengan. Wes, berarti kan tadi kan termasuk ini ya, faktor eksternal yang mempengaruhi tujuan kita. Ya. Ya kan, tadi kontrol tadi. Nah, kalau menurutmu nih, ya Rifki, Arif Firmansyah. Kontrol kan ada dua nih, control by goals atau dari tujuan atau control by proses gitu kan. Nah, kalau kita di perkuliahan gitu atau di akademik loh, cara mengontrol eksternal atau lingkungan di luar ya, untuk mencapai tujuan kita itu gimana? Atau dalam hal proses kita? Kalau yang lebih apa ya realistis itu, Realistis. untuk yang paling bisa dikontrol sih ke diri kita sendiri sebenarnya. Yang pertama. Karena kalau orang lain gitu mau kita kontrol ya susah. Kecuali emang kita di situ ada wewenang, misalnya kita yang punya jabatan lah, ya kawan kita bisa mengontrol. Tapi kalau sesama misalnya cuman teman atau gimana, ya mungkin sekedar mengingatkan tujuanmu itu apa. Tapi kita nggak bisa ngepres lebih dalam lagi, soalnya kan itu juga ya mereka punya hak sendiri kan. Udah sih kalau kemarin kita tuh di dua pertemuan terakhir tuh membahas itu ya. Yang pertama tentang self motivation, Jangan terus lupa eksternal. minum kopi. Iya. Jangan lupa kopi kenangan Mas Ginta. Oke, terus waktu di kopi kenangan kita nggak terlalu banyak bahas karena kita emang menikmati, ya kan, menikmati. Oh iya, sama itu Apa? cuman open pertanyaan Mas Genta. Oh iya, yang waktu kopi kenangan ya. Iya. Kemarin siapa aja sih yang nanya? Aku sih nanya. Aku juga nanya. Oh iya, Rifki dulu monggo silakan. Kalau aku itu kan ya kebetulan aku ada usaha terus menemui kendala saat sudah mulai kuliah, usaha jalan juga ada kegiatan lain. Nah ini usaha aku kayak terbengkalai setengahnya. Sedikit Jadi aku terbengkalai. mau kerja itu kayak
gak mood, males, gimana Oke. kan capek. Nah, itu aku belum menemukan solusi yang tepat. Ada solusinya. Open Tapi kemarin karyawan. setelah konsultasi sama Mas Genta ada mencari karyawan, itu mungkin saatnya itu. Atau kalau enggak, ya kamu misalnya kapan kamu bisa ngerjakan itu di waktu misalnya pagi atau malah malam hari, ya itu waktu yang kamu putuskan dan lebih memperbaiki Manajemen waktu. manajemen waktu. Ya, itu sih. Kemarin aku juga sempat nanya sih tentang ini ya, ngomongin tentang karyawan kan itu. Kadang kan ada yang kita tuh udah bagus nih dalam manajemen waktu, tapi ada faktor-faktor eksternal yang membuat kita kayak terbengkalai dalam manajemen waktu dan lain sebagainya. Kemarin juga dibahas kan. Nah, termasuk salah satunya ya tadi delegasi, terus habis itu kontrol, terus yang pertama tadi kita bahas tentang good influence, bagaimana cara kita menyampaikan dengan kata-kata yang baik, lalu dengan kebiasaan kita ketika kebiasaan kita ketika mendapati masalah, problem solving, terus habis itu delegasi, bagaimana kita mendelegasikan tugas-tugas kita ke karyawan kayak gitu kan. Kalau kita udah punya karyawan, jadi kita bisa mengerjakan hal lain yang lebih penting kayak gitu kan. Karena biasanya emang leader tuh tingkat kesibukannya tuh lebih, jadi dia akan mendelegasikan tugas-tugasnya ke karyawan atau staff-staffnya kayak gitu kan. Terus yang terakhir kontrol. Nah, tinggal bagaimana kalau dua itu kita udah menyampaikan dengan baik, kita membuat kebiasaan yang baik, lalu kita bisa mendelegasikan. Bagaimana kita mengontrol tugas-tugas kita yang udah kita kerjakan atau tugas-tugas yang udah dikerjakan anak-anak kita, karyawan-karyawan kita, staff kita, biar sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Ada tambahan mungkin Enrico dan Aldiva? Cukup sih. Sebelum kita tutup podcast kali ini, aman ya? Aman. Nah itu tadi pembahasan kita di podcast episode 7 dan 8 ini, dan sampai sekaligus jumpa episode terakhir mungkin. semester ini. ya, episode terakhir kepemimpinan di semester 3. Last week, but not least. Oh iya. Aduh. Last but not least. Aduh. Last but Sampai not jumpa. least, sampai jumpa. Terima kasih Mas Ginta atas ilmu yang telah diberikan ya, dari episode pertama ini sampai episode ke-8. Banyak ilmu yang bisa diambil. Dan mungkin kita masih banyak kurangnya Masih dari banyak segi kurangnya. pengumpulan tugas yang molor. Jangan bosan-bosan traktir. Poin pentingnya nih. Jangan bosan-bosan ngeraktir Mas Nggak Ginta. perlu ikhlas, yang penting banyak. Oke, terima kasih dari aku Firman. Rifki. Andrigo. Aldiva. Sampai jumpa dari podcast Pojok Teknik. Bye bye.